Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Nunusan Hiker. Di video kali ini gua akan bikin testimoni pendakian gua kemarin waktu ke Gunung Sumbing bersama Bang Rio dan juga ada Bang JJ. Tapi kemarin dia nggak ikut ke Gunung Sumbing. Tapi dia di sini mau ikut nimbrung sih buat ngebahas sepatu nanti yang akan dijadikan testimoni nih selama pendakian kemarin ke Gunung Sumbing. Nah, kemarin tuh si Rio tuh pakai sepatu Arey Montreal. Arey Montreal. Kita juga kemarin sempat pakai carrier-nya juga ya, carrier dari Arey Kinabalu, dan ya ada beberapa negatifnya lah kemarin, anjir. Ada minusnya gitu. Ada beberapa minusnya untuk carrier yang kemarin kita gunakan ke Gunung Sumbing. Tapi langsung ditanganin secara cepet ya dari Arey. Kemarin langsung direspon pas ketika kita komplain beberapa hal yang mungkin bisa jadi catatan juga untuk Arey gitu. Nah, tapi di sini gue akan spesifik untuk ngebahas sepatu. Yuk, kemarin selama kita naik ke Gunung Sumbing, gue lihat ya untuk carrier sih lu kemarin kan banyak ngeluhnya. Gue lihat dia banyak banget ngeluhnya, parah itu. Tapi kalau untuk sepatu nih, yuk. Nah, jadi gue di sini akan menanyakan hal positif dan negatifnya atau plus minusnya dari sepatu yang kemarin sempat dia pakai di jalur Gunung Sumbing. Karena pastinya kan yang namanya perjalanan itu kan, apalagi lu pakai sebuah produk, itu pasti ada yang lu keluhin dan juga ada yang lo bisa apresiasi dari kualitas si sepatu tersebut gitu. Yo, coba lo curahin lah di sini, ungkapin gitu. Apa aja sih yang lo keluhin gitu, atau hal positif aja, hal positif apa saja yang lo rasain selama menggunakan sepatu ini kemarin di jalur Gunung Sumbing? Oke, yang gue rasain sih ya cukup nyaman ya, karena dari bahannya juga enak banget sih. Ini bagian bawahnya. Dia nggak rentan licin kalau di trek-trek kayak tanah, apalagi bebatuan. Berarti itu untuk bagian outsole-nya? Outsole-nya sih nyaman banget. Outsole-nya nyaman banget karena kemarin tuh kita ya khususnya untuk di jalur Gunung Sumbing via Gajah Mungkur tuh jalurnya tuh nggak banyak akar, ke satu itu. Yang kedua, rata-rata jalurnya tuh tanah dan batu ya. Sih. Untuk jalur Gunung Sumbing via Gajah Mungkur itu tanah dan batu kemarin tuh. Berarti untuk outsole-nya pas ketika melewati jalur yang bebatuan terus tanah, pasir itu aman. Aman banget. Dan buat bagian dalamnya sih ya gua rasa cukup nyaman juga, karena bagian belakangnya ini, karena kan kita kalau pakai sepatu biasanya yang dibikin lecet itu bagian belakang sih. Bagian belakang. Pas kondisi naik. Pas kondisi naik. Nah, terus karena kan gua kemarin sempat pakai kaos kaki yang tipis juga ya. Jadi sengaja lo pakai kaos kaki yang agak tipis. Agak tipis karena gue lihat buat di bagian belakangnya ini tebel. Supaya biar apa ya, lebih bisa ngerasain lah. Bisa ngerasain ya. Terus apa lagi, yuk? Dan buat yang gue keluhin ya kemarin tuh pas turun ya, itu dari kelingking sih. Dari kelingking ini berarti agak bagian ujungnya? Bagian kelingking persisnya. Terus? Karena dia nggak tahu sih, karena gue kemarin pakai itu kan biasanya 43 ya. Apa ini karena ukurannya terlalu ngepres apa gimana, gue juga nggak tahu sih. Tapi itu pas lo ngerasain di ujung kelingking itu, di ujung kaki kan ya, itu pas kondisi naik apa turun? Turun sih. Pas kondisi turun. Kalau buat naik sih ya gue nggak ngerasain keluhan apa-apa sih dari sepatu ini. Berarti untuk keringanannya dan bagian outsole-nya dan bagian dalamnya juga itu sangat ngebantu banget. Ngebantu banget sih, di apalagi trek-trek jalur Sumbing ya, yang medannya itu kayak tanah, apalagi debu sih. Ya kemarin sih ya yang gue takutin sih ya debu masuk ke dalam. Iya, karena biasanya kalau untuk sepatu-sepatu tuh kalau kita melewati jalur yang debu, pasir kayak di Rinjani kayak gitu, itu suka masuk ke dalam sepatu. Tapi kalau untuk sepatu ini masih aman ya. Aman sih ya. Tapi ada yang masuk kan, ada yang masuk cuma sih, minim banget gitu ya, nggak banyak gitu.
Terus apa lagi yuk? Itu untuk bagian dalamnya, lo nyaman nggak itu ketika dipakai empuk atau keras gitu? Kalau bagian dalam sih empuk banget. Bagian insolnya Di empuk ya? telapak. Empuk banget. Nah ini kan insolnya tuh. Ah, iya. Ini juga tebel sih. Tapi yang dirasain banget tuh pas ketika turun sih ya. Ketika turun sih. Pas. Ya mungkin ya namanya turun ya wajar sih. Menurut gua pasti ya sepatu semahal apapun juga pasti kerasa di bagian ujung karena dia kan kita Nahan beban. kalau turun tuh. Ya, kecuali kalau running sih ya, kalau running sih kan nggak bawa beban ya. Iya. Enggak, Bang. Kalau running nggak bawa beban, dia cuma lari doang, jadi tekanannya juga nggak terlalu besar gitu. Cuma nggak Kalau- mungkin juga sih sepatu kayak gini pakai untuk running. Nggak mungkin juga sih. Nggak, maksudnya kalau misalkan ya walaupun sepatu ini kita pakai running, cuma dengan kondisi tanpa bawa beban, kayaknya sih masih aman gitu Aman, untuk ujungnya. aman, ya. aman. Karena tekanan bebannya tuh nggak terlalu besar gitu di kaki gitu. Kalau misalnya kita sambil bawa beban, pastinya tekanannya akan terlalu besar dan Iya. pastinya mengakibatkan lecet biasanya sih. Gue nggak tahu juga sih untuk sepatu-sepatu lain, tapi selama ini sepatu yang gue pakai, beberapa sepatu gue juga sempet pakai Hoka waktu ke Gunung Rinjani itu tetap lecet sih. Tetap lecet. Itu kondisi turun ya, tapi kondisi naik itu enak banget. Kondisi naik itu enak banget terus terang. Cuma untuk kondisi turun waktu itu tetap masih lecet untuk bagian kelingking. Biasanya bagian kelingking yang kerasa tuh. Terus apa lagi yo yang bisa lo ambil dari sepatu ini? Hal positifnya? Coba sebutkan. Hal positifnya sih ya dari segi jahitan sih. Jahitan. Biasanya kan kalau kita naik gunung tuh ya sekali pendakian itu biasanya ada aja yang jebol walaupun sedikit. Tapi gua cek kemarin itu di sini aman-aman banget. Nggak ada sama sekali yang jebol walaupun sedikit juga. Tapi ini kayaknya sistemnya bukan jahitan yuk. Iya. Ini lem ini. Lem sih. Lem cuma bagus banget ini. Tapi biasanya kan di jahitan talinya nih ya. Karena kita sering nali agak kenceng gitu, biasanya kan sering ada rentan. Tapi ini aman banget sih. Berarti untuk bawahnya itu nggak perlu di-sol ya? Gue yakin sih ya nggak perlu. Nggak perlu. Kalau ini Mungkin cuman untuk jangka waktu panjang, mungkin, itu ya. lebih baik sih karena ini memang udah ada jalurnya juga nih Iya, buat solnya. Untuk dari segi bahan ini ya gimana nih Bang Rio? Kalau bahan ini tuh ya kalau basah itu ya lumayan lama sih ngeringinnya. Tapi untuk di kontur yang sekiranya ketika hujan itu masuk nggak air tuh ke kaos kaki lah, ke dalam Gue sepatu? yakin sih ya pasti masuk sih. Masih masuk. Cuma minim. Minim banget. Ya pasti kalau lama kelamaan sih diguyur hujan gede pasti bakal masuk sih air. Kayak bisa jadi kolam ikan deh. Cuma sih kemarin kita nggak sempat kena hujan ya. Kena hujan. Alhamdulillah kemarin kita dikasih cerah waktu ke Gunung Sumbing dan kita belum sempat ngerasain kondisi hujan untuk sepatu ini gitu. Cuma untuk kondisi medan yang berat seperti batu dan pasir, tanah kayak gitu udah dicobain. Cobain aman banget pokoknya. Aman ya untuk kondisi seperti itu ya. Pokoknya the best banget sih ini sepatu. Ringan juga ya. Ringan juga. Ini nggak berat. Ini tuh kalau nggak salah 465 graman kalau nggak Beratnya salah. ya? Kalau nggak salah ya. Gue lupa lagi di Untuk harga tuh Oh Bang iya, Rio untuk harga gimana nih, tuh? untuk harga ini tuh sekitar waktu awal-awal sih 1.300.000-an, tapi untuk sekarang gue lihat di marketplace terakhir tuh harganya 960 sekian lah, 1 juta kurang. Berarti worth it lah ya, dengan harga segitu Worth it kita sih. bisa dapat sepatu yang Worth it cukup banget. nyaman. Cukup nyaman karena modelnya juga nih model Enak army banget sih. Mau dibawa ke buat touring naik juga naik sebenarnya gunung enak. cocok, buat touring juga cocok sih. Stylish banget. Ganteng pokoknya kalau pakai sepatu ini. Asik. Army. Ya pokoknya gitu sih pengalaman dari Bang Rio kemarin pas pakai sepatu Arey Montreal di jalur pendakian Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Ya ini bisa menjadi hal positif buat Arey. Setelah kemarin kita sempat review testimoni langsung tas Kinabalunya,
Ini jadi hal positifnya ya, kita nggak ngejelekin brand, tapi kita benar-benar apa ya, mengungkapkan keresahan kita lah istilahnya, apa yang kita rasain pas selama pendakian. Karena kan kita juga nggak tahu ya produk yang dibuat itu apakah benar-benar cocok pada saat pendakian atau enggak, karena kita kan beli tanpa sebelum mencoba gitu ya. Ya bagusnya sih kalau saran gue gitu ya, untuk para user atau misalkan para pendaki yang mau beli produk, kalau bisa lu pinjam dulu deh, lu pinjam dulu deh ke temen lu gitu, buat sewa lah. Atau sewa lu ke siapa gitu. Atau enggak nanya lah ke user yang sudah pernah pakai sepatu itu atau brand barang-barang itu kan. Iya, misalkan lu mau beli sepatu gitu atau mau beli carrier, tapi lu masih ragu nih dengan kualitasnya. Nah, mending lu kalau cari temen lu yang punya produk itu, kalau enggak lu cari tempat sewa yang punya produk itu. Nah, itu lebih bagus sih menurut gua. Jadi sebelum lu beli ya lu bisa ngerasain gitu. Karena kalau kita langsung beli itu kan nggak bisa ngerasain langsung ya. Kualitasnya seperti apa, kita cuma ngeliat bentuk visualnya aja gitu kan. Kalau kita bisa coba dulu dengan cara sewa atau minjem ke teman dulu, itu lebih bagus. Dan untuk sepatu ini pokoknya menurut gue sih worth it. Walaupun gue belum nyoba ya, tapi pas gue coba di rumah, baru gue pakai di rumah aja belum jalan gitu udah nyaman gitu. Entengnya dapet, terus gantengnya dapet. Pokoknya kalau lo pakai sepatu ini, kegantengan lo bakalan bertambah 10% lah. 10 ya? 10% aja, jangan banyak-banyak anjir. Sadar diri. Sadar diri aja, jangan terlalu banyak. Apalagi kalau udah jelek, masa pengen enggak. Gitulah. Ya pokoknya ini kita ngobrol santai sambil ngebahas sepatu yang kemarin dipakai si Rio. Jadi biar nggak terlalu serius-serius banget, tapi tetap serius. Testimoninya tetap serius. Karena ini jujur. Langsung dites. Pokoknya sepatu ini bagus, walaupun kemarin kita sempat mencap agak minus untuk carrier-nya. Tapi untuk sepatu kualitasnya bagus. Gitu aja yuk, berarti yang lu rasain kemarin pas selama pendakian. Ya, udah cukup sih. Aman ya, Aman berarti banget. untuk sepatu ini bagus, kualitasnya juga lumayan lah. Untuk harga 900 sekian, 900.000 sekian itu udah worth it banget sih untuk buat lu naik gunung gitu, buat motoran juga bagus. Oke, mungkin itu aja. J, ada yang mau lu tambahin lagi nggak, J? Udah sih, itu aja. Oke. Ya. Yaudah teman-teman, kita mau lanjut ngopi nih karena wah cuaca lagi bagus, alhamdulillah. Tadi malam kita diguyur hujan. Sekarang kita mau nikmatin suasana dulu karena di bawah ada sungai. Kita mau berenang. Kita mau mandi. Oke, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.